Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia TVRI Sumatera Utara. Apa kabar Anda di siang hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan fit dalam menjalani segala aktivitas hari-hari Anda. Senang sekali pemirsa kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita yang paling Anda tunggu, yaitu Beranda. Pastinya akan memberikan informasi dan menyuguhkan informasi yang sifatnya edukasi kepada Anda semua yang bisa Anda petik hikmahnya setelah menonton program hari ini. Dan pemirsa, tema yang akan kami bawakan ke hadapan Anda adalah mengatasi perselingkuhan dalam keluarga. Pemirsa, kondusivitas dan juga harmonisasi dalam berumah tangga merupakan menjadi potret bingkai terindah yang wajib dipersembahkan kepada pasangan yang telah menikah. Namun sejatinya harus ditanamkan ada istilah komitmen, komunikasi yang sehat, bahkan kejujuran di dalamnya. Mengingat di luar sana banyaknya rumah tangga yang gagal dikarenakan adanya perselisihan, pertengkaran, perceraian yang berujung pada perpisahan satu di antara lainnya. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, pada tahun 2021 ada sekitar 447.743 kasus yang diakibatkan dari perselisihan, pertengkaran, perselingkuhan, hingga mengakibatkan perceraian. Otomatis hal tersebut akan berdampak pada hal-hal yang negatif dari kedua belah pihak. Dan bagaimanakah cara mengatasinya? Untuk itu pemirsa, kami telah hadirkan di Studio 2 TVRI Sumatera Utara akan mendiskusikannya terkait hal tersebut bersama narasumber. Namun pemirsa, saya tidak sendiri, saya perkenalkan langsung teman cantik saya yang selalu menemani saya dalam host Beranda ini, yaitu ada Azifa Zahrianis. Ya, halo Azril dan juga pemirsa, apa kabar? Kami kembali lagi menyapa Anda dalam program kesayangan kita, yaitu Beranda. Tentunya dengan topik-topik menarik, setiap minggunya berbeda. Dan kali ini, tadi Azril sudah spill nih pemirsa, ada topik yang sangat menarik yang memang sedang menjadi trendsetter. Mungkin ya bisa dikatakan trendsetter, di mana sangat viral sekali terjadi perselingkuhan di mana-mana. Dan perselingkuhan ini pemirsa, barangkali bisa terjadi akibat banyaknya problematika, mungkin kurangnya komunikasi, lemahnya agama, dasar cinta yang kurang, dan lain-lain sebagainya yang menimbulkan kestresan terhadap kedua belah pihak, baik yang berselingkuh maupun yang diselingkuhin. Dan berbagai problematika ini juga dapat menjadi satu permasalahan yang cukup berat, yaitu adalah perceraian. Dan tadi kita sudah bersama-sama dikatakan bahwa ada narasumber yang akan membahas untuk topik kali ini, yaitu mengatasi perselingkuhan dalam keluarga ya Azril. Dan kita langsung perkenalkan siapakah kedua narasumber kita pada hari ini dan siapa Azril. Baik, sebelum kita hadapkan ke hadapan Anda para narasumber hebat yang akan berdiskusi kurang lebih 1 jam, saya kembali mengajak Anda untuk aktif di telepon interaktif kami di 0141464353, di 0141464353 dengan tema menariknya adalah mengatasi perselingkuhan dalam keluarga. Langsung saya hadirkan pemirsa dan saya perkenalkan narasumber hebat saya. Yang pertama adalah pria ganteng yang berintelektual. Untuk membahas hal tersebut, beliau adalah Bapak Dr. Handus Arianta Purba, psikologi. Selamat sore Pak, apa kabar Anda? Selamat sore, baik. Siang ya Pak, sehat? Sehat dan semangat. Alhamdulillah. Sudah saya perkenalkan yang ganteng, sekarang giliran Ziva untuk perkenalkan yang cantik, yang sama cantiknya dengan Ziva. Silahkan. Luar biasa. Dan satu lagi pemirsa, tidak ketinggalan ada ibu cantik kita, Ibu Rita Purnamasari Umar SPD. Halo, apa kabar Ibu? Luar biasa. Bu Rita ya, saya panggil Bu Rita ya, biar lebih akrab ya. Beliau adalah seorang wirausaha. Dan Azril juga pemirsa di rumah pastinya ya bertanya-tanya, kenapa sih topik permasalahan selingkuh ini menjadi topik yang harus kita bahas sama-sama, dan seperti apakah problematika yang terjadi di dalam perselingkuhan. Dan langsung saja kita tanyakan kepada Pak Arya nih. Saya lemparkan pertanyaan ke Pak Arya ya. Iya. Seperti apa nih pendapat Bapak tentang perselingkuhan yang marak terjadi, sudah menjadi trendsetter sebenarnya? Ya, sekarang kan banyak penyebabnya. Kita bahas dulu tentang perselingkuhan itu apa ya. Perselingkuhan itu adalah pada saat kita sudah keluar dari komitmen bersama dengan pasangan kita, baik dengan istri maupun pasangan kita. Nah, kita sudah keluar dari komitmen bersama, beralih kepada yang lain. Nah, banyak faktornya, bisa faktor ekonomi, bisa faktor keluarga sendiri, dan juga bisa dari faktor pergaulan. Apalagi sekarang sosial media, apa semuanya itu kan sudah makin maju ya, makin marak. Nah, ini bisa pertama dari awalnya begini, lanjut lagi kepada perselingkuhan yang
sebenarnya begitu. Baik, menarik Baik, sekali. kalau Ibu sendiri gimana nih melihat perselingkuhan yang terjadi nih? Gimana nih pendapat Ibu sebagai seorang wanita yang biasanya ya diidentikan dengan hal jadi diselingkuhin nih Bu Oh, ya? Begini, menurut saya itu kembali ke manusianya ya. Sekarang masa digital ini itu menurut saya makin memperluas ya. Untuk umpama reuni ya, untuk reuni jumpa mulai dari kawan SD, SMP, SMA atau kawan kuliah itu bisa menyebabkan bisa cinta lama bersemi kembali gitu kan. Jadi makin luas lah penyebabnya, dengan WhatsApp pun bisa atau kayak FB itu bisa. Jadi itulah yang memperluas kita tuh makin mudah untuk menerima siapa sih dia gitu. Siapa dia, dengan intensnya bicara ke mereka kita bisa mempermudah untuk berselingkuh. Ada menurut saya. kesempatan di dalam kesempitan Iya. benar ya Bu ya? Iya. Lalu kita kembali ke Pak Arya lagi nih. Baik Pak Arya, kira-kira nih apakah faktor yang menjadi pemicu terjadinya perselingkuhan? Ya banyak faktor sebenarnya yang mempengaruhi perselingkuhan ini ya, terutama salah satu keadaan di keluarga itu sendiri ya. Jadi kalau keluarganya lagi normal, lagi harmonisnya, itu biasanya perselingkuhan jarang terjadi ya. Namun kalau faktor ekonomi juga bisa mempengaruhi ya, kurang, apalagi sekarang semakin banyak yang perlu dibeli, semakin banyak perlu dilengkapin. Nah pasangan kadang-kadang tidak bisa memenuhinya. Selanjutnya ada faktor, misalnya faktor itu ya, perhatian. Nah ini paling banyak sebenarnya. Iya, benar. Kurang perhatian di rumah, ya. Suami kurang memperhatikan pasangannya atau istri kurang memperhatikan pasangannya, atau terlalu diprotek pasangannya, ini juga bisa mengakibatkan perselingkuhan. Yang kedua, yang ketiga itu tadi faktor persahabatan, kebersamaan. Nah di sini ya pergaulan kita bilang ya, ataupun terlalu banyak sahabatnya atau banyak apanya, dan kesempatan itu ya yang paling sering membuat orang selingkuh. Baik, menarik sekali. Lantas sebenarnya sinyal ataupun tanda-tanda seseorang akan melakukan perselingkuhan dalam berumah tangga itu seperti apa Bu untuk mengenalinya? Mungkin dari Ibu sendiri. Umpama gini ya, kurang perhatian ke keluarga, terutama ke suami. Dia itu sudah sibuk sendiri biasanya. Dia sibuk sendiri, dia mempercantik diri gitu ya. Dia itu sudah kurang peduli dengan keluarganya. Gitu, apalagi sama suami ya, mau suami itu pulang jam berapa, mau suami itu tidak telepon, itu udah dianggap ya sudahlah, karena sudah ada kawan bicara yang lebih membuat dia tenang gitu. Betul juga kata Pak Lapanat Pari, kalau masalah komunikasi kurang itu bisa, itu yang makin sering terlalu cuek dengan keluarga. Dengan pasangan maksudnya dia gini, orang udah istriku di rumah ya sudahlah, mungkin dia nggak kuanan. Sementara itu yang celah yang paling nyata menurut saya. Ada orang masuk ke kita, ya kita udah sering bicara ke dia, otomatis ya sudah. Baik, menarik gitu ya. sekali. Lantas sebenarnya yang didominasi melakukan perselingkuhan itu apakah kaum pria atau kaum wanita, Ibu? Karena tadi seyogianya Ibu bilang adalah ketika mempercantik diri, pasti akan tidak memikirkan lagi keadaan-keadaan di rumah tangga tersebut. Otomatis itu akan mendeskripsikan atau mendeskripsikan satu kaum, yaitu wanita. Mungkinkah wanita yang menjadi faktor utama? Saya rasa tidak. Itu awalnya dari pria, gitu Jadi ya. pria. Okay. Tapi karena dia sudah ada masukan dari pria lain kecuali suami, ya, dia kayaknya lebih nyaman. Tapi memang menurut saya itu awal dari pria dulu. Ada sih dari perempuannya ada, ya. Tapi tidak semua. Kalau menurut saya mayoritas itu dari pria yang duluan message atau duluan WhatsApp. Jadi memang ada celah. Suami pun sudah kurang peduli, sibuk bekerja sendiri mungkin, sibuk dengan kesibukannya sendiri.
ya sudah terjadilah itu menurut saya. Wah, menarik sekali. Itu menjadi edukasi bagi kita juga yang masih kategorinya ini masih muda untuk bisa mengantisipasi masalah-masalah terjadi ini dalam rumah tangga. Benar sekali sih, Pak. Betul, tapi ini kan tadi kita baru dengar dari perspektifnya Bu Rita. Bu Rita, silakan. Kita boleh dengar kali ya Pasti dari Pak dong. Ari. Gimana nih Pak Ari? Apa setuju benar laki-laki yang Atau menjadi perempuan, Pak? subjeknya? Ya. Ya itu ya. Sebenarnya kalau kita lihat ya, beda perempuan sama laki-laki kan beda tipis saja nih ya. Betul. Betis ya. Betting itu sebenarnya ya. Nah, siapa yang memulai, siapa yang mengakhiri kan gitu ya. Tapi biasanya itu perempuan sama laki-laki itu sebenarnya kalau memang sudah ada rasa kecewa, ada rasa geram, ada rasa dendam kepada pasangannya, ya biasanya itulah yang menyebabkan dia selingkuh. Nah, siapa lebih banyak, laki-laki atau perempuan, atau siapa yang memulai, laki-laki atau perempuan? Ya biasa, ya orang ketimuran kan biasanya laki-laki. Benar. Tapi kan signal-signalnya itu kan dapat dari si wanita itu sendiri. Kalau si wanita nggak setuju atau dia mungkin kurang respect atau memang nggak mau, kan dia bisa putuskan signal-signal. Tapi karena memang dia butuh, artinya ada dari sini, ada dari si laki-laki, ada dari si perempuan. Nah, jadi perselingkuhan itu. Tapi yang pasti kalau diambil banyaknya memang ya paling tidak kan laki-laki yang memulai. Sebenarnya itu hasrat atau keinginan, Pak? Kalau kita lihat dari itu hasrat atau keinginan sebenarnya situasi yang menentukan. Bukan hasrat, bukan keinginan. Mana ada sih orang yang mau selingkuh, aku mau selingkuh lah kan, nggak ada gitu ya, jarang-jarang ya terjadi seperti itu. Tapi biasanya itu situasi yang menyebabkan, yang sering menyebabkan terjadinya perselingkuhan. Menarik sekali, Ziva. Nah, Ziva, kalau kita berbicara banyak terkait mengatasi perselingkuhan dalam keluarga ini, banyak sekali faktor-faktor yang harus kita sentuh. Namun kita harus sejenak ini beristirahat untuk mempersilahkan lagi kepada ibu ini untuk refresh lagi. Sama seperti halnya dengan lagu ini, Tak Selamanya Selingkuh Itu Indah dengan judul lagunya. Ya, terima kasih Mirsa, Anda masih bersama kami dalam program kesayangan kita yaitu Beranda dengan tema menariknya yaitu mengatasi perselingkuhan dalam keluarga. Pemirsa, sejatinya banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan, salah satu yaitu faktor finansial dan juga faktor perekonomian dan bahkan ada faktor di luar tersebut yang dikenal dengan borderline personality disorder. Apakah hal tersebut bisa memicunya? Lantas kita pertanyakan langsung kepada narasumber-narasumber hebatnya. Saya langsung mau ke Ibu Rita untuk bertanya, apakah faktor-faktor yang saya sebutkan seperti finansial ini, perekonomian, ataupun bisa dikategorikan dia ini borderline personality disorder, atau kembali lagi ke mentalnya, ataupun sakit dari orang tersebut, Ibu? Seperti apa? Kalau menurut saya gini, kalau masalah finansial bisa ya, tapi itu tidak semua, tidak semua karena yang saya tahu sekarang bukan prianya yang mengeluarkan uang, banyak juga yang wanitanya mau berkorban untuk pacarnya gitu kita bilang ya. Kalau untuk selingkuhannya, rata-rata kayaknya udah gitu, tidak usah lagi laki-laki yang mengeluarkan uang, malah perempuannya yang finansialnya lebih bagus untuk dapat laki-laki yang lebih muda mungkin atau yang bisa buat dia nyaman gitu ya. Kalau masalah penyakit saya rasa tidak ya, itu kembali ke personal ya. Berarti itu tidak kategori penyakit berarti ya, Bu? Kalau menurut saya tidak. Karena itu kan datang dengan begitu mengalir begitu aja gitu ya. Kalau memang dia pertama ya dia ngobrol biasa, lama-lama dia ya, oh kok bisa nyambung ke anak ini ya gitu ya. Kok kita bisa nyaman ke dia ya, satu hari dia tidak chat kita, dia tidak WA kita, kok kita merasa kehilangan gitu kan. Jadi ya menurut saya tidak penyakit dan itu mengalir begitu saja. Baik, sebelum mungkin ke Zizi akan bertanya ke Pak Ari, saya ingin menanyakan terkaitan tentang financial cheating ini. Apakah perlu dalam lingkup satu keluarga, baik pasangan suami istri ini, harus ada kejujuran dan transparansi dalam pengelolaan manajemen keuangan tersebut? Itu harus. Makanya keterbukaan, kejujuran itu harus. Jadi umpama suami kerja, istri kerja, berapa salary kita ya kita kasih tahu aja. Kita butuh ini ya kita kasih tahu aja, gitu ya. Jadi saling terbuka lah, saling terbuka, tidak saling punya rahasia antara suami istri. Gitu. Saya punya ini, saya mau begini, ya terbuka aja. Saya rasa itu lebih memperkecil untuk dia berselingkuh, gitu ya. Menurut saya, ya umpama kan suami istri masing-masing punya tabungan, ya kita ini tabungan lo segini, ini tabungan istrinya lo segini, tidak usah
Tidak usah saling menyimpan rahasia. Saya rasa itu yang bisa makin mengikat gitu kan. Kalau udah tahu dia tabungan suaminya kurang sekian, pasti dia tahu ini kemana. Nggak bisa nabung dong suaminya nanti, Bu, kalau hal tersebut terjadi? Ya bisa saja. Kenapa tidak bisa? Jalannya tidak bisa dari mana coba? Tapi sudah kita terbukakan, saya ini selaku seorang suami, saya sudah terbuka atas finansial saya. Otomatis hal tersebut akan berpengaruh setiap tindakan yang ingin saya lakukan, seperti pemberian ke orang tua, ataupun memberikan kategorinya itu adalah kepuasan terhadap saya, itu seperti entah beli baju gitu. Tidak akan bisa terjadi dong kepada saya. Saya rasa begini, keterbukaan itu tadi kan, apapun yang dibuat suami, kalau sudah kita percaya, welcome. Ya kita bergaul pergi ke kafe ini, umpama pergi ke kafe ini, ya sudah saya tadi begini, yang penting terbuka lah. Saya rasa kalau istri yang welcome nggak mesti, kenapa mesti kau begini? Saya rasa enggak, apalagi ke orang tua ya. Saya juga punya mertua, saya juga punya orang tua, ya silahkan. Selagi kita tidak berhutang untuk hal itu, apa salahnya kalau kita ada, menurut saya. Baik, komitmen in transparansi berarti ya, harus terbuka, harus komitmen dan juga saling berkomunikasi untuk bisa menciptakan satu kenyamanan dalam berumah tangga tersebut. Menarik sekali sih, Pak. Baik, tapi Azril, aku sebelum ke Apa itu, Pak Ari Pak? nih ya. Enggak pertanyaanku tadi ya? Enggak, tapi mungkin ini sedikit menyinggung nih. Kan Boleh. ada istilahnya di mana uang istri, uang suami, uang istri. Oh, seperti apa, Bu? Apakah kita memang harus perlu nih transparansi sebagai perempuan? Kalau saya perlu, karena saya tadinya kan wanita pekerja. Saya kasih tahu suami, ini loh penghasilan saya. Suami pun begitu, ini loh penghasilan. Jadi kalau kita sudah saling percaya, kita sudah saling menghormati, saya rasa nggak ada masalah. Ya makanya kejujuran tadi ya, kalau kita nggak jujur, untuk apa kita menjalin rumah tangga kan? Ya bicarakan aja, umpama ini aku kasih orang tuaku sekian. Kalau kita, aduh kurangin lah, soalnya kita ada kebutuhan lain gitu kan. Saya rasa memang kejujuran itulah dan keterbukaan dalam rumah tangga. Saya rasa kalau itu sedikit sekali orang untuk berselingkuh menurut saya. Kalau Zizi nggak niat ya, Zizi, karena Zizi kan wanita karir juga. Iya, kan saya menganut paham oleh sistem yang tadi ya, uang istri, uang si istri, uang suami, uang istri ya, Bu. Baik, itu intermezzo sedikit ya, sebelum kita melanjutkan ke Pak Ari, dan langsung saja ini Pak Ari. Saya pernah dengar ada yang kata men cannot survive without cheating. Yes, It's in agree. their nature. Setuju nggak Bapak? Bener nggak sih sebenarnya laki-laki nggak bisa? Gimana nggak bisa? Coba terjemahkan ke Indonesia. Oke, bener gak sih laki-laki itu tidak bisa hidup tanpa perselingkuhan? Bahwa itu adalah sifat alami seorang pria nih, benarkah Pak? Gimana nih pendapat Bapak sebagai seorang psikolog? Iya, saya kira itu nggak benar lah ya. Oke. Kalau sering diumpamakan ya, jabatan, uang, atau harta, ya tahta katanya kan, itu akan Harta tata menyebabkan wanita ya Pak? seorang laki-laki Siva, akan suka berselingkuh, akan sering berselingkuh. Enggak ya, selagi kebutuhan si suami terpenuhi di rumah, itu biasanya akan sulit. Suami ini tidak akan selingkuh. Tapi kalau memang dia kurang diperhatikan, ya kan suami ini kepengen juga dimanja, laki-laki ini kan kepengen dimanja, ya pengen nasinya dihidangkan. Ini kadang-kadang yang menghidangkan makanannya kan kadang-kadang si bibi, ya si istri entah kemana. Nah akibat ini bisa terjadi, misalnya si suami tidak pernah dilayani oleh istri di rumah, ya. Nah inilah penyebab si suami mencari kenikmatan lain di luar. Mulai karena dia punya tahta, punya uang, punya segalanya, ya kan banyak yang kepengen memberikan perhatian kepada laki-laki tadi. Nah inilah biasanya penyebabnya si suami tadi mulai selingkuh. Jadi bukan. Namun kalau kata tadi ada kata gara-gara penyakit ya, penyakit apakah itu penyakit yang selingkuh itu ya? Yaitu penyakit orang-orang yang tersakiti. Biasanya di rumah sering tersakiti, kepengen diperhatikan istri nggak dapat, istri memperhatikan yang lainnya, pasangan memperhatikan yang lainnya. Nah tentu dia kan tersakiti. Inilah yang menyebabkan dia jadi berupaya untuk mencari orang yang bisa memperhatikan dia. Nah ini yang paling sering. Baik.
Oke Pak, tapi kan kita sudah pernah di awal pernikahan, pasti Iya. ada namanya akad nikah, lalu ada ucapan janji nih, baik Iya. istri maupun suami ada terikat janji seperti itu. Lalu terjadilah tergoda nih suami oleh wanita lain. Nah, apa sih sebenarnya pengaruhnya Pak ketika tergoda nih dengan perempuan lain? Apakah mungkin karena fisik? Ya. Atau karena mungkin semakin menua? Atau apa sebenarnya penyebabnya nih Pak? Nah ini Pak, itu cocok itu betul ya. Artinya apa? Pasangan itu harus bisa lah mengupdate diri, kita bilang ya. Baik. Jangan aku kan sudah laku. Untuk apa lagi? Untuk apa lagi aku bersolek atau Mempercantik diri ya. mempercantik diri lah kita bilang ya, atau mengapa ya badan makin gemuk, badan makin apa. Nah, terakhir apa? Komitmen awal di pernikahan itu kan pada saat mereka seperti itu. Tiba-tiba sudah berubah posisinya. Nah, ini bisa menyebabkan pasangan kita menjadi mencari orang lain. Sama itu seperti perempuan, misalnya ibu-ibu misalnya, atau baru menikah, manis semuanya, suatu pacaran manis. Tiba-tiba sudah menikah, tingkah laku si suami mulai berubah. Betul. Misalnya kasar, ya suka mukul, suka mengapa namanya itu? Membentak. KDRT. Membentak ataupun menghina, merendahkan harga diri daripada istrinya. Nah ini yang paling sering menyebabkan si istri ini bisa selingkuh. Kenapa? Mungkin di luar sana didapatkannya seorang yang Bisa lebih ya. bisa lebih, yang nggak didapatkannya dari suaminya. Nah, begitu juga pacaran, kalau terlalu kasar pasangannya kan paling tidak Lari kan ya, dia Pak. lari atau menghindar atau mencari yang lain lagi. Baik, menarik sekali pembicaraan Rita. Lantas saya mau ke Ibu Rita sendiri, apakah sebenarnya komitmen bisa retak atas suspicious dalam artian kecurigaan? Bisa. Seperti apa? Bisa. Seperti contoh Bu, saya ini bekerja di sini, tapi karena atas suspicious tadi, kecurigaan-kecurigaan itu mengakibatkan saya tidak nyaman. Bisa terjadi? Bisa sekali malah. Umpama gini, kalau misalnya kita sudah tidak nyaman dalam satu hubungan ya, gimana kita merasa mau di rumah itu sudah tidak nyaman, pasti kita cari tempat yang paling nyaman gitu kan. Dengan yang kita kenal dia umpama sopan, dia bicara ke kita itu dengan panggil sayang gitu kan. Sementara si suami pun nggak pernah panggil dia sayang. Gimana dia nggak langsung nggak langsung ke laki-laki lain gitu. Karena gini, kalau perempuan itu kan memang lembut ya, sensitif gitu kan. Kalau ada yang lebih perhatian ke dia, suami ibu sendiri apa sendiri, otomatis kan yang lebih memperhatikan dia itu yang kan makin dia mendekatkan diri lah gitu. Baik, menarik sekali. Masih kita tahan perbincangan-perbincangan hangat lagi kita pada segmen-segmen selanjutnya. Ada masih Berita dan juga Pak Ari dan juga saya dan Zipa. Tapi pemirsa, intinya adalah jangan pernah selingkuh. Sama seperti dengan yang lagu. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Beranda yang masih memberikan informasi isu hangat terkait tema kami dalam mengatasi perselingkuhan dalam keluarga. Banyak terjadi di luar sana, ada istilah dikenal dengan financial inequality, di mana kesenjangan terhadap penghasilan ataupun pendapatan dari pasangan tersebut bisa menjadi hal-hal yang memicu keretakan dalam rumah tangga hingga mengakibatkan perselingkuhan. Lantas dari seorang psikolog melihat financial inequality itu seperti apa? Apakah lantas si pria lebih rendah pendapatannya, si wanita lebih tinggi akan mengakibatkan hal-hal yang berujung fatal pada perselingkuhan dan perceraian? Ya sebenarnya hal itu memang banyak terjadi ya, tapi enggak itu penentunya. Ya banyak sekarang kita lihat wanita lebih tinggi finansialnya daripada Pria. pria. Benar sekali. Nah dalam perkawinan, kalau mereka telah komitmen dalam perkawinannya, disinilah perlu keterus-terangan itu. Jadi dia harus komunikasinya itu harus bagus. Aku segini pendapatanku, itu kan sudah dibicarakan sebenarnya sebelum pernikahan. Mohon maaf Pak, saya potong. Apakah bukan merendahkan kodrat kita sebagai laki-laki? Saya rasa enggak, asal memang masih sama dengan komitmen rasa sayang. Rasa sayang. Ya, kalau masih ada rasa sayang, rasa cinta samanya, saling menghargai pasangannya, hal itu nggak akan terjadi. Tapi kalau memang sudah mulai ada rasa benci, rasa nggak suka dengan pasangan, rasa misalnya sudah mulai-mulai ada yang lain, nah ini jadi alasan
untuk apa istilahnya itu mencari alasan lah istilahnya untuk masuk Menumbuhkan kepada masalah ya? tahap berikutnya. Oke. Nah mulai itu sebenarnya mencari alasan. Tapi kalau seandainya komitmen masih sama-sama komitmen dengan pernikahan mereka, saya rasa itu nggak akan terjadi. Itu tetap ya ini gajiku, ini gajimu, ya kan gitu kan. Tetap aja nggak ada masalah. Semasi komunikasi dijalin dengan baik, saya rasa itu no problem. Baik, kalau dari Ibu Rita sendiri melihat apa yang saya ungkapkan ataupun menyoroti terhadap financial inequality ini seperti apa? Apakah ada istilah kasus untuk merendahkan terhadap kodrat laki-laki? Kalau dari mata seorang wanita melihat halnya. Kalau saya gini, kalau menurut saya, kita sebelum menikah, kita itu sudah bicara banyak ya, sudah mendalami satu sama lain. Jadi memang itu harus keterbukaan dan kita harus menghargai sebesar apapun jabatan kita, sebesar apapun penghasilan kita. Kalau kita sudah menerima dia, ya sudah. Karena itu terjadi ke saya sendiri saat saya kerja. Oke. Saya supervisor, suami saya itu di bawah saya. Tapi karena memang saya cinta, memang saya suka, ya sudah saya hargai dia. Di perusahaan saya anggap itu bawahan. Profesional ya. Aha. Tapi di rumah itu atasan saya. Apapun yang dia lakukan saya hargai. Menciptakannya itu seperti apa pola yang Ibu lakukan? Sayang, rasa sayang dan Benci komit kita ya. dari awal. Iya. Gajiku sekian, kamu mau? Ya aku mau terima kamu apa adanya ya, kamu terima aku gitu. Jangan mengecilkan suami, walaupun penghasilan kita lebih gede, walaupun jabatan kita lebih tinggi dari dia. Baik, saya kasih 2 jempol deh buat Ibu Rita hari ini. Kita kasih Luar tangan buat biasa Rita ya, ya. tepuk tangan dulu ya. Baik, dan ngomongin soal tutup menutupi ya. Ini kan Yes. kalau soal financial berarti ada tidak kejujuran bisa jadi ataupun terkait apapun itu ya. Dan ngomongin soal balik lagi nih tentang perselingkuhan. Pasti kan kalau kita udah selingkuh takut ketahuan kita tutupin nih. Nah, untuk kebaikan tentunya kita punya relasi, punya teman-teman rekan kerja, punya lingkungan di luar dari lingkup keluarga. Lalu seperti apa nih Pak untuk menghindari, saya tanya ke Pak Arya ya, untuk menghindari nih negative thinking, pastinya kan kita sebagai pasangan pasti menutupi nih batasan-batasan yang terjadi antara kita dengan lawan jenis. Lalu seperti apa nih Pak? Apakah itu dikategorikan dengan selingkuh? Ya itu sering buat wanita yang bekerja ya. Ya. Wanita yang bekerja kadang-kadang kan di apa namanya itu di lingkup pekerjaannya kan banyak sebenarnya godaan-godaan ya. Pasti. Betul. Apalagi kita dilihatnya di lingkup pekerjaannya kan banyak lebih ganteng dari suami, ya, lebih keren, lebih erotis. Nah sebenarnya hati kecil kan ada mengarah ke sana. Tapi selagi komunikasi berjalan dengan baik, kita jelaskan kawan-kawan kita di kantor kepada suami, kan nggak salah ya. Ada Pak begini, kawanku begini. Itu saya rasa nggak salah. Ya komunikasi itu harus bagus. Tapi kalau kita sudah mulai merahasiakan, ya kita rahasiakan teman-teman kita yang jahil sama kita rahasiakan teman-teman kita yang ngasih apa namanya kode, tapi kan nggak langsung kita bilang Pak dia itu begini, nggak, kan ada tekniknya, komunikasinya kan ada yang indah. Oh itu kawan saya yang baik gitu. Nah godaan-godaan inilah yang sering menyebabkan pasangan kita merasa curiga atau ya muncullah rasa paranoid ya, atau khawatir pasangannya ini selingkuh. Nah pada saat dia muncul yang seperti itu, ya bisa kemungkinan besar perselingkuhan itu kan terjadi. Jadi maunya komunikasi, ya komunikasi dengan suami itu penting tentang situasi pekerjaan kita, tentang pendapatan kita, ya tentang keinginan kita, sampaikan aja. Kan memang dari awal ada komitmen. Komitmennya apa? Kalau kita menikah kan begini, kan udah ada komitmennya. Nah, kalau kita udah keluar dari komitmen ini tadilah yang sering Breaking the law ya. Iya. Memecahkan. memecah ini ya kan banyak godaan di lingkungan kerja ini kan banyak godaan. Ya enggak sih, ganteng ya. Rasa cantik ya. Iya kan? Dia udah punya suami, enggak apa-apa. Iya kan? Kalau dia mau kan enggak apa-apa. Nah, hal-hal seperti ini kan kode. Nah tergantung kepada orangnya. Kalau orangnya memang di rumah memang masih enak, masih indah perkawinan itu, makanya katanya supaya pernikahan ini indah, muncullah cinta setiap hari.
Iya kan? Harus ada cinta setiap hari antar kedua pasangan ini. Pasti itu selingkuh itu nggak akan terjadi. Baik, menarik Baik, sekali. luar biasa ya. Mungkin Ziva dan juga pemirsa di rumah, di era modernization ini kita berpikir bahwa terkait perselingkuhan ini selalu bersentuhan langsung. Ada yang dikenal dengan istilah digital, godaan-godaan digital mungkin melalui sosmed. Ya. Apakah perselingkuhan juga bisa kita kaitkan dengan digital cheating tersebut, Ibu? Kalau Ibu Rita melihat tersebut, itu dikategorikan perselingkuhan kah? Saya rasa bisa ya. Bisa terjadi. Karena awal like foto, umpama ya kan, like foto, terus kirim message, itu semua tergantung kita. Kalau tidak kita tanggapi, siapa ini gitu kan, kita nggak berteman dengan dia kok bisa ke kita, mau apa, kita jaga. Aku udah istri orang loh, gitu. Ya, kadang-kadang saya pernah kejadian juga gitu, maaf saya sudah punya orang, kalau kamu mau cari perempuan, jangan saya. Dan rumah tangga saya itu baik-baik aja. Nggak ada masalah, kalaupun ada masalah ya kita bicarakan gitu. Sekarang kembali ke kita gitu. Tapi memang kalau memang sudah ada sinyal, dia pun sudah mau cari yang lain, dia tidak kenal, apalagi orangnya ganteng ya, bisa nih, orangnya bisa nih, coba dulu gitu. Bisa, itu besar kemungkinan, tapi kembali ke kita. Kalau memang kita sudah rasa nyaman dengan pasangan, kita bisa menyelesaikan semua masalah rumah tangga dengan membicarakan berdua, saya rasa itu tidak akan terjadi. Baik, lantas yang dominantly use-nya ataupun isunya ini terjadi, apakah yang digital atau yang secara langsung perselingkuhan? Kalau Ibu melihatnya di zaman yang modern ini. Kalau saya ini digital ya. Yang digital ya. Karena mempermudah untuk saling mengenal, mempermudah untuk bicara. Tadinya hanya chatting dari FB, bisa ke WhatsApp kan, baru ketemuan. Dan banyak ininya ya, untuk mempermudah kita ketemu, mempermudah kita bicara dengan pria lain itu. Jadi medianya. Ya. Medianya itu sudah tersedia. Kalau dulu kan nggak ada media. Nggak ada. Paling kirim gitu, surat. Ya. Kirim-kirim berapa hari baru kirim sampai gitu ya Bang. Gitu ya kan? Berarti Ziva juga hati-hati, harus ada namanya filter dan filter juga Betul Ziva. sekali. Dan tadi Azril ya, Pak Ari sempat senyum-senyum ini. Saya ingin bertanya. Ini Pak, tadi sempat ada terlontar dari Bu Rita, kalau perempuan terlalu mempercantik diri adalah menjadi penyebab juga. Tapi kita nggak bisa mungkirin bahwa laki-laki suka nih dengan perempuan yang cantik. Apalagi kalau suami kita tuh pasti pengennya kita berdandan sebaik dan secantik mungkin. Lantas seperti apa nih Pak? Apakah ini bisa menjadi pemicu? Ya. Komitmen tadi tuh. Kembali lagi. Komitmen. Laki-laki mana yang nggak suka? Betul. Istrinya Cantik. merias diri, cantik lah gitu kan. Laki-laki mana yang nggak suka? Kalau dia memang tetap komitmen dan dia percaya kepada istrinya, dan si istri juga memegang teguh kepercayaan yang diberikan oleh suami, bahkan dia menjadi bangga. Si istri harus komitmen. Cantiknya dia itu kan untuk penampilan, apalagi dia bekerja untuk cari duit, ya, bukan untuk siapa-siapa. Kalau orang lain melihat cantik, ya, tapi tadi kalau memang perkawinannya sudah tidak sehat, ini tadi istri masih berhias sedikit aja dia sudah melotot. Pada saat Gak jarang ya, banyak juga ya Pak banyak itu ya. gitu ya kan. Kok cantik kali, kau mau kemana? Mau pergi dengan siapa kau? Nah, ini tadi kalau sudah tidak sehat pernikahannya. Tapi kalau masih sehat, itu enjoy dan saling komunikasinya kuat. Itu enak ya. Laki-laki mana ya kan yang kira-kira punya istri cantik itu nggak bangga. Kembalikan juga mood lagi ya Pak ya? Kembali mood. Nah itulah tadi komunikasi kedua pasangan itu yang paling penting. Itu yang paling penting itu, komunikasi dalam berumah tangga itu. Kalau komunikasi sudah nggak bagus, kalau dan kurang sehat pernikahan atau perkawinan itu, rumah tangga itu rasanya banyak hal-hal yang akan terjadi. Dan seperti kata Bu Rita itu kembali kepada orangnya. Ya, ada loh wanita yang setia, yang nggak kepengen dia tuh misalnya selingkuh, tetap setia pada satu pasangan. Laki-laki ini pada dasarnya pun begitunya, setia pada satu pasangannya. Tapi, karena tapinya kalau laki-laki ya, karena dia lebih luas, lebih mobile daripada wanita tadi, ini yang sering, dan godaan terlalu banyak. Pasti. Kalau di sini kan banyak godaan kan? Iya apa enggak? Benar. Banyak, apalagi yang ganteng-ganteng. Ganteng kali ya, apalagi yang cantik-cantik. Apalagi itu
juru kamera kita itu kan pasti kalau yang dilihat, Lihat ya. jangan-jangan disorot aja terus. Ya. Baik, menarik Betul, sekali betul, perbincangan kita. Tapi ketahuilah pemirsa bahwa perselingkuhan dimanapun Anda dan melakukannya dalam menutupi apapun pasti ketahuan. Ya. Sama dengan lagu yang akan dipersembahkan oleh home band kami, Ketahuan dari Mata. Ya pemirsa, hanya dengan 3 kata untuk persembahan hari ini, yaitu WOW. Wow sekali pemirsa, perbincangan kami dengan narasumber-narasumber hebat. Masih ada Ibu Rita dan juga Pak Ari yang berkaitan dengan tema kami dalam mengatasi perselingkuhan dalam keluarga. Pemirsa, saya selalu ingin bertanya, apakah physical appearance ataupun perubahan dalam penampilan dan juga lingkungan-lingkungan ini berpengaruh? Seperti adalah wanita yang telah melahirkan akan merubah penampilannya ini otomatis dengan penampilan lebih gemuk dalam sisi kanan dan sisi kirinya akan membuat turunnya kadar cinta dari seorang pria yang mengakibatkan pria tersebut bisa berselingkuh. Kalau Ibu Rita menyorotinya. Itu kembali ke personal. Kembali ya. lagi ke personality. Kalau kita sudah sayang, sudah cinta dengan istri kita itu, apapun bentuknya, apapun keadaannya itu kita terima. Ya. Kalau perempuan cantik itu setiap saat pasti ada. Tapi kalau kita menghargai istri, dia berubah bentuk badan itu kan karena aku gitu loh. Dia melahirkan anakku, dia membesarkan anakku gitu ya. Kalau kita sayang sama istri, apapun keadaan istri kita harus terima. Jadi jangan gimana ya, jangan mau menang sendiri. Ah kau aja udah kayak gitu, gimana aku nggak selingkuh, jangan. Bicarakan aja. Ma, dulu waktu kita belum menikah, kamu tuh bagus begini, itu kan bisa coba lah rawat sedikit lah. Kalau bawa kamu undangan, aku malu juga gitu kan. Kalau keadaan begitu, gitu kan. Jadi jangan menjadi bumerang buat istri kalau udah berubah fisik, suaminya selingkuh, kan gitu. Komitmen, hargai istri dengan menjaga anak. Kalau yang tidak bekerja ya, menjadi ibu rumah tangga, nggak gampang loh. Jadi ya hargai. Apapun bentuk dia, kita bicarakan ya, coba agak kurus sedikit deh mah, gitu kan. Mungkin saya rasa bisa, jangan begitu istri berubah bentuk, suami pun langsung lari. Kalau saya nggak setuju itu. Tidak setuju ya, tetap kembali lagi ke feeling. Sebagai kategori ini adalah naluri seorang wanita, ini adalah kembali lagi ke perasaan. Mungkin dari Pak Ari ya. Boleh dong, kita kasih statement nih dari Pak Ari, kira-kira gimana nih Pak Ari? Bener ini ya, apa yang ditanyakan tadi kan bener itu memang. Semakin berubah fisik seorang pasangannya, ini salah satu pemicu untuk selingkuh. Ya, dia lihat di luar sana banyak, dia datang ke rumah semak, ya kan? Dia lihat, nah kebetulan dia sudah punya uang, sudah punya jabatan, punya kesempatan di sini ini. Dia lihat yang di luar, nah. Bayangan dia selama ini mungkin istrinya masih langsing, tapi kenyataannya Membesar. sudah gembung gitu kan. Nah, inilah salah satu penyebab. Termasuk juga wanita, kalau fisik daripada suaminya juga dia lihat mulai berkurang, kekuatannya mungkin mulai berkurang gitu ya. Ini juga bisa menyebabkan wanita itu selingkuh, mencari orang lain atau mencari pasangan lain. Nah dari situ, memang kalau kata Bu Rita tadi tergantung orangnya, ya tapi sebagaimana sampai di mana kuat orangnya, iya kan? Kalau melihat pasangannya gitu, nah kalau bisa ya pasangan itu saling menjaga lah. Ya kan kita bilang tadi mempercantik diri, merawat diri gitu. Kalau sudah ada uang kan udah banyak salon, udah banyak, biar pasangan tetap merasa tertarik sama pasangannya. Kalau sudah nggak tertarik, Gimana mau ini ya Bang? inilah penyebab selingkuh tadi salah satunya. Baik. Boleh kita kasih tepuk tangan? Luar biasa. Ya. Dan hasil sedikit mungkin ya, dalam perselingkuhan tentunya dalam rumah tangga ini bisa menjadi pemicu ya, baik secara psikologis dampaknya ya. Artinya hilang rasa kepercayaan terhadap pasangan, dan ini menyebabkan terjadinya pemikiran-pemikiran di mana apakah pernikahan itu layak dipertahankan atau malah dibubarkan. Lalu seperti apa nih Pak Ari? Ketika terjadi perselingkuhan, apa sih sebenarnya upaya yang bisa dilakukan ketika orang yang masih ingin bertahan di dalam rumah tangganya? Seperti apa? Yang paling utama sekarang ya, pertahankan rumah tangga. Jangan sedikit-sedikit pisah, sedikit-sedikit cerai. Ceraikan saya, kau pilih dia atau aku. Itu kan sulit memilihnya ya. Jadi situasi itu
Tapi ada juga sekarang ini kan ada ibu-ibu, ya udahlah biarlah aku udah begini, yang penting uang belanja cukup, iya kan, biarlah kecap tumpah di mana-mana, yang penting botolnya kembali gitu ya. Kan sering begitu ya. Nah tapi salah satu di sini, hindarilah rumah tangga itu dari perceraian atau perpisahan, karena banyak efeknya akibat dari perselingkuhan itu. Kalau bisa, kadang-kadang kan memang laki-laki, perempuan masih bisa menerima pasangannya yang selingkuh ya. Sementara laki-laki jarang itu bisa menerima pasangannya yang selingkuh. Oh. Nah ini kodrat biasa kadang-kadang. Tapi yang paling utama, pertahankan keutuhan keluarga, cari jalan keluarnya. Kenapa dia selingkuh? Kalau gara-gara bodinya mungkin, bodi pasangannya mungkin sudah berubah, ya kan bisa dibicarakan baik-baik. Ya, bisa dikomunikasikan dengan baik, dengan hangat. Karena biar bagaimanapun, kamu kan mama dari anak-anakku, kamu kan papa dari anak-anakku. Baik, menarik sekali pemirsa. Luar Mungkin biasa, dari ya. Ibu Rita untuk mengakhiri perjumpaan kita ini, closing statementnya adalah harapan agar bisa perselingkuhan ini tidak terjadi lagi. Seperti apa itu? Singkat dan padat. Satu, kita ingat anak-anak ya, yang ibu itu ingat anak dengan, kalau menikah ini kan bukan kita berdua aja, yang disatukan itu kan keluarga besar gitu ya. Jadi kita malu kita di depan Allah waktu kita nikah itu segimananya kita janji ke Allah. Ingat aja itu, dan kita sudah menikah apalagi sudah punya anak. Anak akan jadi korban. Kalau bisa bicarakan aja sebaik mungkin. Gimana nih? Tapi rata-rata maaf ya Bang Ari, ini laki-laki yang selingkuh biasa kan. Jadi oke, untuk kali ini aku maafkan demi rumah tangga kita, demi anak Demi kita, keutuhan, demi ya. keutuhan rumah tangga kita. Tapi jangan buat lagi dong. Baik, Kan benar gitu sekali. ya. Mungkin Pak Ari, boleh kita kasih Boleh. kesempatan sedikit Pak untuk ngasih harapan. Pak. Supaya tidak terjadi Ya masalah. supaya tidak terjadi selingkuh itu ya salah satu. Ada 4 kalau nggak salah masalah yang perlu kita persiapkan dalam rumah tangga ya. Pertama, munculkanlah cinta setiap harinya di keluarga. Baik. Dengan pasangan kita. Yang kedua, bina kerjasama, bina komunikasi, ya, jangan saling menyalahkan, jangan saling merendahkan. Kan itu rumah tangga, bukan rumah duka katanya ya kan. Pak, yang ketiga Pak, kita boleh percepat Pak, waktu kita sudah Nah, habis. yang ketiga itu saya harapkan itu supaya indahnya rumah tangga itu ya tetap komitmen dengan Baik. pertemuan pertama ya. Yang keempat itu saya rasa ya saling mengertilah sesamanya. Jadi karena kita makin usia makin apa, jangan pandang perubahan, jangan lihat rumput tetangga Baik. lebih hijau, tapi memang istri kita yang terbaik buat kita. Kita ucapkan terima kasih atas kehadiran kedua narasumber kita, ada Bu Rita dan juga Pak Ari. Mungkin dari saya sedikit adalah a great thing to create the conducivity in a family is love with imperfections. Yes. Pemirsa, akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada Anda semua dan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Terus berjuang melawan waktu, tak pernah pudar termakan usia. Selalu menyapa pemirsa lewat layar kaca, yang pertama hadir untuk Indonesia. Jauh melangkah terus berjaya, membangun budaya bangsa Indonesia. Kobarkan api semangat di dalam dada, sebagai media pemersatu